Bapak Ibu Saudara-saudara, saya Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebon Jati dalam renungan harian saat ini. Dan tema renungan harian kita adalah pengakuan iman berbahaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu isu panas akhir-akhir ini adalah seorang berpindah keyakinan atau agamanya dari agama sebelumnya, kemudian dia pindah kepada iman atau agama yang baru. Nah, dengan iman dan agama yang baru ini, tak jarang dia menjadi bahan untuk dipersekusi. Persekusi bukan melulu karena adanya penganut agama mayoritas yang mempersekusi penganut agama yang minoritas. Beberapa artis selebritas pernah mengalami peristiwa persekusi berupa kebencian, hinaan, fitnah, pengasingan, bahkan sampai pada tindakan-tindakan yang kejam. Tapi bisa saja bentuk persekusi halus juga bisa dialami. Misalnya, walaupun prestasi dan kinerja seseorang itu baik, dapat memenuhi kualifikasi jabatan tertentu dalam posisi di organisasi, orang ini bisa saja dihambat untuk tidak naik jabatannya. Nah, sejak awal Tuhan Yesus sudah berpesan pada murid-muridnya, kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Itu dari Injil Markus 13 ayat 13. Orang membenci kita karena mereka membenci Yesus. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Nah, saudara, ucapan Yesus ini berdampak pada loyalitas dan relasi para pengikut Yesus dengan Yesus sendiri. Dari sekian banyak pengikut Yesus, sudah ada yang meninggalkan Yesus. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Dikutip dari Yohanes pasal 6 ayat 66. Saudara-saudara, kisah persekusi terhadap pengikut Kristus di Jepang itu berlangsung lama, selama 260 tahun, dan baru berakhir pada saat pemerintahan Kaisar Meiji 3 November 1852 sampai 30 Juli 1912. Pada saat Kaisar Meiji naik tahta, maka berakhirlah persekusi terhadap agama Kristen maupun juga agama-agama lain. Tapi mungkin ada yang bertanya, apakah Tuhan diam saja melihat umatnya dipersekusi? Dalam salah satu novelnya, tokoh penerima Nobel perdamaian Elie Wiesel bertutur tentang kisah kumpulan orang-orang yang dipaksa menyaksikan penggantungan seorang anak kecil oleh tentara Nazi. Pertanyaan yang samar terdengar. Mengapa Tuhan diam saja melihat penderitaan anak kecil ini? Dan orang di sebelahnya menjawab, Tuhan ikut menderita dan mati digantung bersama anak itu. Tuhan Yesus ikut menderita bersama penderitaan yang kita harus pikul karena pengakuan iman kita. Tetapi dia tidak tinggal mati. Dia bangkit dan hidup kekal. Chuan Sheng Song berkata, kasih kepada Kristus yang bangkit kini harus mengambil bentuk yang baru di antara mereka yang baginya Yesus datang untuk menderita dan mati. Saudara, kasih itu harus melangkah keluar dari lingkaran dalam orang-orang percaya. Persekusi bukanlah menjadi pembatas dan penghalang bagi kita untuk menyaksikan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga panggilannya untuk mengasihi sesama manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.